Ini materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama mengenai apa itu sistem operasi. Ya, kita akan membahas apa itu pengenalan apa itu sistem operasi. Ya, ini yang kita bahas di pertemuan pertama. Ini sistem operasi ketika dilihat dari sudut pandang user atau pengguna. Ya, jadi sudut pandang orang yang menggunakan sistem operasi. Ya, baik itu kita, saya, kalian, ya anak-anak setia, ya anak-anak di luar sana, teman-teman kalian di luar sana, itu sudut pandangnya seperti ini, biasanya umumnya seperti ini. Sistem operasi merupakan sebagai alat untuk mempermudah pengguna komputer. Ya, sistem operasi merupakan alat untuk mempermudah pengguna komputer. Tanpa sistem operasi, kita akan sedikit sulit berinteraksi dengan komputer. Sedikit sulit. Jadi sistem operasi itu dirancang dengan mengutamakan kemudahan untuk user pengguna dibandingkan mengutamakan kinerja dan utilitas sumber daya. Nah, contohnya seperti ini sistem operasi. Kita beli laptop, sering kita bertanya sistem operasinya apa? Kan seperti itu. Seseorang yang biasanya, ini pada umumnya seseorang yang biasanya menggunakan sistem operasi Windows, sistem operasi jendela, ketika dia membeli laptop atau PC, dia menginginkan sistem operasi yang sama dengan yang sebelumnya. Seperti itu. Diharapkan apa? Itu mempermudah pengguna. Ya, mempermudah pengguna. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi ketika kita beli sesuatu, kita akan mencari hal termudah sehingga apa yang kita beli itu bisa kita pahami. Ya, bisa kita pahami. Tetapi ketika kalian biasa menggunakan sistem operasi Windows dan kalian mencoba pertama kali melakukan pembelian sistem operasi open source, misalnya seperti itu, kalian akan merasa sulit dalam menggunakan sistem operasi tersebut. Padahal sistem operasi yang open source mempunyai makna yang sama, yaitu mempermudah pengguna komputer, ya, apapun sistem operasinya. Tetapi usahakan kita menggunakan apa yang biasa kita gunakan, kecuali memang kita ingin belajar hal yang baru, ya biasanya tidak akan mempersulit sama saya. Sebaliknya, dalam lingkungan berpengguna banyak atau multi user, sistem operasi dapat dipandang sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya. Ya. Dengan kemampuan beberapa PC dan laptop untuk saat ini, ya, banyak yang sudah multi user. Paham ya? Akan tetapi pada sejumlah komputer, sudut pandang pengguna dapat dikatakan hanya sedikit atau tidak sama sekali. Misalnya, embedded komputer pada peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, ya, dan sebagainya. Mungkin saja memiliki lampu indikator untuk menunjukkan keadaan sekarang. Kan seperti itu ya. Kalau mesin cuci yang canggih mungkin besok-besok sudah pakai sensor gitu ya. Nanti ada prosesornya. Kan kita nggak tahu ya. Dunia IT ini kan cepat sekali proses berkembangnya. Untuk saat ini misal manualnya dulu kita sering cuci bajunya secara manual, ya. Tapi dengan perkembangan zaman,
naik ke mesin cuci yang lama sekali itu tombolnya standar saja. Sekarang tombolnya sudah banyak, beberapa merek itu sudah melakukan touchscreen dalam proses penggunaannya. Beberapa mesin cuci juga bisa melakukan multi penggunaan, ya, bisa langsung menyuci, bisa langsung mengeringkan dengan teknologi yang ada seperti touchscreen. Itu yang ketika orang yang biasa menggunakan mesin cuci yang biasa menggunakan mesin cuci yang canggih itu akan sedikit mempersulit, ya. Padahal ya dengan adanya misalnya prosesor dalam mesin cuci itu dianggap lebih mempermudah, misalnya nggak harus lagi disentuh, ya. Kan ada beberapa teknologi itu sekarang sudah bisa menggunakan voice recognize, ya, pengenalan suara, ya. Jadi mesin cuci gitu dia langsung muter cuci gitu, ya. Mungkin laptop juga seperti itu kan, laptop juga sudah bisa voice, ya. Ada beberapa video yang pernah saya lihat itu sudah menggunakan voice. Fungsinya buat apa? Buat mahasiswa untuk mengetikkan skripsinya. Jadi dia hanya berbicara, si komputer atau laptop atau PC ini dia bisa langsung menampilkan apa yang kita bicarakan pada lembar dokumen. Kan itu sangat mempermudah sekali gitu, ya. Jadi kita udah nggak capek lagi. Kalau dulu orang berlomba-lomba mau kursus 10 jari, kalau sekarang dengan adanya voice, ya lomba itu mungkin ditiadakan gitu, ya. Tinggal lomba siapa yang paling cepat berbicara saja, kan seperti itu, ya. Ini kalau dipandang dari sudut pandang sistem. Sistem operasi dapat dianggap sebagai alat untuk menempatkan sumber daya secara efisien, resource allocator, ya. Jadi sistem operasi ialah manajernya, ya. Dialah yang membagi, oh kamu mengerjakan si ini, kamu mengerjakan si itu, kan seperti itu, ya. Jadi saya ada sistem operasi Windows, ya. Saya biasanya akan melakukan proses instalasi apapun itu, ya. Sistem operasi lah yang menentukannya. Oh saya butuhnya driver ini, dia yang membutuhkan, itu dibagi, ya. Walaupun by sistemnya itu secara otomatis, tetapi prosesnya itu ada disebut sistem operasi yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Sistem operasi juga mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input dan output. Sistem operasi juga mengeksekusi beberapa aplikasi dan input dan output. Ya, ketika kita mengetikkan aku gitu, ya, itu input tuh aku, A, K, dan U, ya. Outputnya apa? Itu nanti akan diproses sama sistem operasi, ya. Dimana di dalam sistem operasi itu banyak sekali bagian-bagian. Ketika kita mengetikkan aku, ketika kita 1+1, yang dikeluarkan di output kalian berupa monitor, hasilnya itu sistem operasi semua yang mengaturnya. Itu sistem operasi yang mengatur. Fungsi ini dikenal sebagai proses pengendali, kontrol. Sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat, yang biasa kita sebut kernel. Kalau orang awam biasanya sebutnya driver. Ada yang sebutnya, beberapa orang sebutnya driver nih, ya. Butuh mouse, driver mouse gitu, ya. Kan suatu bagian program yang berjalan setiap saat, ya. Butuh printer, driver printer misalnya, kan gitu. Itu kernel. Kalau kita tidak eksekusi, ya printernya nggak jalan misalnya, mouse-nya nggak jalan gitu, ya. Kan seperti itu. Yang pertama dari sudut pandangnya user, yang kedua tadi dari sudut pandangnya sistem, ya. Terus dari sudut pandang tujuan dari sistem operasi. Ini dari sudut pandangnya tujuan sistem operasi.
sistem operasi dapat dipandang sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan beberapa aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Ya, sistem operasi. Yang tadi saya bilang, kalau kita biasa menggunakan Windows, gunakanlah Windows. Pak, saya mau belajar di open source, silakan gunakan open source. Ya. Tapi jangan sampai salah dalam proses misalnya pembelian tadi. Ya. Kecuali memang tadi ada niat buat belajar. Tujuan lain sistem operasi membuat penggunaan sumber daya komputer menjadi lebih efisien. Ya sama ya, ketika kita ingin melakukan copy paste beberapa dokumen yang sama, itu akan mendapatkan notifikasi. Pernah kita melakukan copy paste hal yang sama. Saya membuat dokumen A, saya simpan di folder B. Besoknya saya buka folder A dan saya ingin melakukan simpan ulang di folder B. Tapi sebelumnya saya tidak tahu nih kalau di folder B ada dokumen A. Apa yang akan terjadi? Sistem operasi ya, melalui kernel-kernelnya akan memberikan notifikasi apakah akan melakukan duplikasi untuk dokumen tersebut. Pernah ya, seperti itu kan, pernah ada. Kan itu bagian sistem operasi itu. Bisa kita lakukan duplikasi, bisa kita lakukan simpan ulang, atau bisa kita mengubah file yang sebelumnya kalau kita ada yang ubah. Sama kalau kita pengen membuka, misalnya saya pengen membuka file video, saya pengen buka file video nih, saya ada sebuah video, ternyata dalam sistem operasi saya ada banyak aplikasi dalam membuka video. Ini menandakan tidak efisien. Ketika saya pengen buka, dia akan merujuk ini pengen dibukanya menggunakan aplikasi yang mana, kan seperti itu. Jadi usahakan ya, kalau memang fungsi dan tujuan dari beberapa aplikasi itu sama, satu saja. Ya, seperti kayak video kan banyak ya, aplikasi-aplikasi yang bisa buka video. Terus Adobe Reader, PDF, itu banyak aplikasi-aplikasi. Saya lihat teman-teman yang laptop teman-teman ada beberapa aplikasi yang mempunyai tujuannya yang sama. Nah, itu kan cukup memakan memori dari ya entah itu laptop gitu ya, entah itu komputer kalian. Itu nanti akibatnya kinerja dari laptop atau komputer kalian akan menjadi lebih berat. Ya. Itu tidak efisien lagi sudah sistem operasinya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakan aplikasi ya, sehingga sistem operasi ini akan membuat penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Nah, seperti itu ya. Ini skema blok dalam sistem komputer ya. Ada yang namanya bus data. Ya, bus data ini ya, bersifat dua arah, bahwa data dapat disimpan dan diambil dari memori utama atau dikirimkan dan diambil dari port input atau output. Terus ada yang namanya bus kendali, bersifat dua arah juga. Bus kendali digunakan untuk sinyal yang mengatur komunikasi antar pemrosesan dengan memori utama dan port-portnya. Terus ada bus alamat bersifat satu arah, ya seperti ini. Ini gambarnya nih. Ya, bus kendali misalnya. Ini bus data. Lanjut lagi ya. Biasa kalau kuliah kita online ada beberapa gangguan ya, baik itu dari komunikasi ataupun yang mungkin nanti ada yang manggil, ada anak-anak. Ya buat teman-teman, kalau memang nanti ketika kuliah kita tatap muka ada gangguan, nggak apa-apa ya, nanti tolong di mute saja ininya ya, di mute audionya, di mute saja, jadi nggak masuk ke atau tidak terdengar ke teman-teman yang lain. Jadi tadi sampai sini ya. Nah, jadi ini inputan ya, inputan melalui proses port
ya port atau lubang-lubang dalam proses output. Bisa nggak Pak langsung ke sini? Bisa nggak langsung ke sini? Ya nggak bisa. Dia harus melewati alur-alurnya dulu nih lewat sini. Lewat alur-alurnya nanti baru keluar sini nih. Ya gitu. Atau lewat sini dia langsung bisa. Dia harus lewatin jalur-jalur ini. Kenapa? Karena inilah proses yang terjadi dalam sistem komputer. Ya melalui sistem operasi seperti ini lewat sini nih. 1+1, lewat sini. Bus data dua arah. Oh salah nih, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Ya makanya dua arah. Ya gitu. Ya. Ini, ya. Jadi baru dari sini nanti lewat bus alamat, ya, keluaran lewat sini lagi baru keluar. Ya. Jadi lewat jalannya seperti itu. Ya, kalau dia langsung lewat sini berarti prosesnya nggak terjadi nih di dalam sini. Ya. Sementara ini yang akan kita pelajari, proses-proses seperti ini nih. Ya, proses-proses seperti ini yang kita pelajari ya. Ini 4 komponen pokok dalam sistem operasi. Yang pertama ada yang namanya pemrosesan. Pemproses berfungsi melakukan pengolahan data pengendalian operasi komputer. Ya, ini yang berfungsi melakukan pengolahan data, ya, pengendalian komputer. Yang kedua ada namanya memori utama. Fungsinya apa? Menyimpan data-data dan program. Yang ketiga ada perangkat input dan output. Input dan output berfungsi memindahkan data antar komputer dan lingkungan eksternal. Antar komputer itu ketika kita input, tekan nih dia di keyboard, ya, itu memindahkan data tuh, ya, memindahkan data supaya apa, datanya dipindahkan ke output. Yang keempat ada interkoneksi antar komputer, ya, antar komponen, ya, struktur dan mekanisme untuk menghubungkan ketiga komponen sebelumnya. Ya, jadi nomor satu, 2, 3 itu dihubungkan dengan yang namanya interkoneksi antar komponen, di mana ketiga ini merupakan hal yang berhubungan, ada keterkaitan. Kita input A, gitu ya. Yang A itu akan ke nomor 1. Ini A ini mau diolahnya jadi apa nih? Aku misalnya, A, K, dan U langsung diproses, diolah datanya, diolah. A itu berapa bit misalnya, K itu nanti jadi apa, U jadi apa, itu ya. Terus disimpan. Ini fungsinya interkoneksi. Menghubungkan antara poin 1, 2, dan 3. Ya, menghubungkan poin 1, 2, dan 3. Yang tadi ya sama. Ya. Port-port gitu ya. Yang input dan output mewakili perangkat keras input output yang sesungguhnya dalam berhubungan dengan pemrosesannya. Perangkat input itu ya ada keyboard, ada mouse misalnya ya, ada mic, ini kan mic, input suara semua. Itu yang maksudnya port-port ini ya. Ini keyboard, load USB misalnya, mic load USB, sekarang load USB semua. Setiap perangkat input dan output mempunyai beberapa nomor port yang digunakan sebagai perantara untuk berhubungan dengan pemrosesan, baik itu mendapatkan data yang dikomunikasikan, mensinyal perintah yang dikehendaki, serta untuk menyimpan status eksekusi perintah. Ya. Jadi, ya, setiap perangkat input dan output mempunyai beberapa port. Kalau sekarang portnya sama Pak, sama, semuanya USB semua. Ya. Sekarang tugasnya sistem operasi akan melihat ini portnya mouse, portnya keyboard, portnya mic, atau portnya siapa, kan gitu. Ya.
Kalau kalian lihat yang misalnya saya inputnya ini nih, misalnya pakai ini ya, inputnya pakai ini. Ini kan ada inputnya mic, kayak gini nih kan mic. Terus ada juga outputnya berupa suara, entah suara kalian atau suara saya, suara teman-teman, itu ada outputnya di sini. Ketika saya salah menghubungkan antara port mic dan audio misalnya, itu kan tidak akan jalan dalam sistem operasinya. Sistem operasi tidak akan jalan. Nah, ini tuh port-portnya tuh. Kenapa? Karena ketika kita mengulasnya lebih dalam, ya itu akan diulas lebih dalam. Port untuk mic sama audio itu akan berbeda di aplikasi atau programnya. Ya sama, kalau USB sekarang kan sama semua nih, kayak gini nih, ini portnya USB. Rata-rata port USB semua sama kayak gini, ya. Tapi kalau ketika kita menggunakan port yang berupa pin, ya, seperti MOS zaman dulu gitu ya, port serial gitu ya, zaman dulu itu kan pinnya berbeda, ya. Pinnya berbeda, baik itu misalnya kalau warna itu hanya supaya kita tidak ragu saja, tapi biasanya portnya akan berbeda, letak pin itu berbeda sekali, ya, letaknya berbeda, itu maksudnya. Terus ada yang namanya bootstrap, prosedur untuk memulai penggunaan komputer dengan memuatkan kernel sistem operasi disebut booting. Saat komputer dihidupkan, komputer memerlukan program awal agar dapat berjalan. Namanya bootstrap, tapi sering kita kenal lagi booting. Tahu ya? Jadi ketika kita ingin menghidupkan atau menyalakan perangkat, ya, itu baik itu komputer, baik itu laptop, gitu ya, itu ada yang namanya booting. Program awal disebut bootstrap program. Pada sebagian besar sistem komputer terdapat satu potongan kode berukuran kecil disimpan di ROM. Ya, ada yang namanya ROM, tahu ya ROM? Saya tidak akan menjelaskan apa itu ROM. Read only memory, sering juga disebut bootstrap program atau bootstrap loader. Program ini dapat mencari lokasi kernel ke memori dan memulai eksekusi kernelnya. Ya. Jadi ROM ini sifatnya menyimpan. Jadi ketika kita melakukan booting, si ROM ini disimpan di ROM ini, itulah yang akan menjalankan beberapa program awal tadi. Paham ya? Sampai sini paham. Beberapa sistem komputer seperti PC berbasis Intel menggunakan proses 2 tahap untuk booting. Yang pertama namanya bootstrap loader sederhana di ROM. Lebih dulu membuatkan boot program yang lebih rumit dari disk. Boot program ini kemudian memuatkan kernel dan memulainya. Boot program biasanya disimpan di partisi yang disebut boot block di lokasi yang telah ditetapkan oleh hard disknya. Jadi sistem operasi itulah yang membagi disimpan. Kamu simpannya di peta-peta kayak gitu. Hard disk yang mempunyai partisi boot biasanya disebut boot hard disk atau system disk, ya, yang sudah di boot. Bootstrap loader sederhana yaitu kode di ROM menginstruksikan pengendali disk untuk membaca boot block yang tadi sebelumnya untuk dimuatkan ke memori dan dieksekusi kodenya. Jadi ketika kita ingin belajar di dalam sistem operasi ini, kita akan belajar hal-hal apa saja sih yang terjadi atau proses-proses yang terjadi dalam penggunaan komputer, ya. Yang selama ini ketika kita lakukan hal tersebut, ketika kita tadi misalnya klik kiri, karena kita nggak tahu prosesnya apa. Kita operasi belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer melalui sistem operasi. Makanya ada yang disebut mengeksekusi kode, ya, banyak kode. Kenapa? Karena ketika kita mengklik melakukan perintah itu akan berupa, atau yang kita lakukan itu akan berubah menjadi kode-kode, ya,
kode-kode yang dipahami dan dikenali oleh sistem operasi, disimpan dalam memori. Ya, ketika kita ingin menggunakan perintah yang sama, maka memori itu akan dijalankan kembali, kan seperti itu. Kemudian ada yang namanya pemrosesan, ya. Biasa CPU ya, kalau orang tahu proses CPU itu. Pemrosesan merupakan jantung dari komputer. Ya, berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Ya, pemrosesan melakukan operasi komputasi baik dan operasi logika, ya, serta mengendalikan aliran data berdasarkan instruksi-instruksi dari memori dan eksekusi instruksi diambil sebelumnya. Jadi itu tugasnya CPU, melakukan proses-proses yang tadi saya bilang, ya, 1+1 operasi misalnya. Berhitung bagian siapa sih misalnya? Bisa bagian kontrol unit, bisa bagian ALU, bisa bagian CPU, misalnya bagian apa itu ya. Itu seperti itu. Itulah tugasnya dibagi-bagi begitu. Eksekusi pemrosesan dituntut clock. Clock bertugas mensinkronisasikan seluruh elemen komputer. Clock ini biasanya disebut dirjen memimpin suatu konser. Kalau konser itu ada clock. Poinnya, ya. Mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama. Jadi kodenya sudah berupa biner dari memori utama. Mengkode instruksi yang dikodekan menjadi aksi sederhana, kemudian melaksanakan aksi-aksinya. Jadi dikodekan biner, ya, terus dikodekan menjadi aksi yang lebih sederhana, kemudian melaksanakan aksi-aksinya saja. Nih, operasi di pemrosesan dapat dikategorikan menjadi 3 tipe. Ya, ada yang namanya operasi aritmatik. Contohnya apa? Tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Ya, yang berupa aritmatika. Yang kedua ada yang namanya operasi logika. Ada OR, AND, XOR, inverse. Ya. Paham ya? Yang OR ya, sudah belajar semua. Yang ketiga operasi pengendali. Ya, operasi bercabang, lompat, dan seterusnya. Jadi operasi-operasi di pemrosesan secara umum ada 3 tipe. Ada aritmatika, ada pengendali, ada logika. Terus ada 3 komponen dalam pemrosesan. Ada CU, control unit. Fungsinya apa sih control unit? Mengendalikan semua operasi yang terjadi atau yang sedang dilaksanakan pada sistem komputer. Itu fungsinya. Ya, jadi fungsinya control unit mengendalikan, kontrol, mengendalikan operasi, seluruh operasi, ya, yang terjadi dalam sistem komputer. Itu tugasnya control unit. Terus komponen yang kedua ada ALU, Arithmetica Logic Unit. Tugasnya apa ALU? Melakukan operasi yang berkaitan dengan aritmatika dan logika. Ya, tambah, kurang, bagi, gitu ya. OR, XOR, gitu ya. OR, gitu ya. Itu tugasnya ALU, Arithmetica Logic Unit. Terus komponen yang ketiga ada register. Fungsinya apa? Membantu melaksanakan operasi pemrosesan. Biasanya fungsinya sebagai memori sangat cepat yang antara lain berfungsi sebagai tempat operan-operan. Biasa tempat penyimpanan sementara langsung jadi cepat kerjanya. Ini register biasa kita kategorikan menjadi 2. Ada register yang terlihat pemakai, ada register yang untuk kendari, dan status. Register yang terlihat pemakai berarti pemrogram dapat memeriksa isi register. Ada register yang bersifat read only.
pemakai user hanya dapat melihat isi register. Ini yang read only. Kita hanya dapat melihat isi register. Sementara untuk register bersifat read, ya, baca dan tulis, read and write, beberapa instruksi disediakan untuk mengisi atau memodifikasi register tipe tersebut. Ya. Jadi misalnya ada register data, ya. Register yang menyimpan suatu nilai. Saya bilang tadi untuk menyimpan berdasarkan maksud dan ketentuannya. Ya. Jadi dalam register data pun ada dua, ada yang general purpose, ya, untuk tujuan umum, ada spesial. Ya. Ada general yang difungsikan untuk banyak ragam, yang biasa, yang general itu biasa. Terus ada yang special purpose. Nah, special purpose inilah yang tugasnya menampung operasi floating point, menampung limpahan, operasi penjumlahan atau perkalian dan sebagainya. Ya, yang pertama tadi ada register data, terus yang kedua ada yang namanya register address, register alamat. Ya. Keperluan pengalamatan atau menunjuk ke alamat tertentu, ya, itu tugasnya register alamat. Ya, tugasnya register alamat. Ya. Contohnya, ya, ini ada register index, ya, register segmen atau register stack. Ya. Ini register index, ya, merupakan salah satu mode pengalamatan yang populer, melibatkan penamaan indeks ke nilai dasar untuk memperoleh alamat efektif. Jadi ketika kita melakukan proses penyimpanan di register itu, yang kita simpan itu dikasih alamat-alamatnya berupa indeks. Ya, indeksnya misalnya Novan, misalnya, dikasih indeksnya 1, Wijaya indeksnya 2. Jadi ketika itu digunakan, dia akan memanggil indeksnya saja 1, oh gitu. Itu register indeks. Ada indeks-indeksnya. Yang kedua, ada yang namanya register segmen. Memori dibagi menjadi beberapa segmen. Biasanya satu segmen itu berisi blok-blok memori yang panjangnya bervariasi tergantung apa yang akan kita simpan. Nah, untuk mengacu memori bersegmen digunakan pengacuan terhadap segmen dan offset di segmen tersebut. Ya. Jadi dia sudah ada segmennya, nanti di blok-blok. Nah, nanti ketika kita panggil Novan ada di blok mana, di segmen berapa, nah, itulah yang akan diproses. Ya, jadi dia sudah di segmen, nanti di blok-blok lagi kayak gitu. Ya, ketika kita panggil, ada yang panggil berdasarkan indeks, register indeks, ada yang berdasarkan segmen-segmen tadi. Ya, segmen di blok-blok kayak gitu. Jadi ketika kita panggil, ini sebenarnya prosesnya terjadi di dalam komputer. Proses ini terjadi di dalam komputer. Memang prosesnya tidak akan terlihat secara kasat mata, tapi proses yang terjadi seperti itu ketika di dalam sistem operasi. Terus ada namanya register stack. Mekanisme penting pada sistem komputer, stack biasanya diimplementasikan dengan memori utama. Memori utama, ya, bukan memori yang tersendiri. Ya, jadi ada dua operasi utama dalam stack, yang pertama instruksi push, yang kedua instruksi pop. Ya, apa bedanya? Instruksi push menyimpan data pada stack, yaitu meletakkan data di puncaknya stack, ya, di puncak stack, ya. Jadi kalian harus paham dulu, stack itu merupakan mekanisme penting pada sistem komputer yang biasanya diimplementasikan pada memori utama. Jadi memori utama di atasnya akan diletakkan data di puncaknya stack. Push. Kalau pop, dia mengambil data di puncak stack. Kalau push dia itu meletakkan datanya, kalau pop itu diambil datanya. Itu tugas utama dari register stack. Terus ada register untuk kendali dan status. Biasanya tipe ini mengendalikan operasi pemrosesan. Kebanyakan register untuk proyek tidak terlihat oleh pemakai atau pemrogramer. Biasanya diakses atau dieksekusi oleh kernel. Ini kernel tadi tidak terlihat lagi prosesnya. Jadi register untuk alamat dan buffer terusnya ada 4, terdiri dari 4. Ada memory address register, ada memory buffer register, input output address register, dan buffer
input output buffer register. Ini penjelasan dari poin-poin tadi. Memory address register merupakan atau bertujuan mencatat alamat memori yang akan diakses. Memory address register, tempat register memori alamatnya gitu ya. Jadi ini penjelasannya, ada memory address register mencatat alamat memori yang akan diakses ya, baik itu ditulis atau dibaca. Yang kedua ada memory buffer register. Tugasnya apa? Menampung data yang akan dituliskan ke dalam memori. Ya. Jadi memory buffer register itu tugasnya menampung data yang akan dituliskan ke dalam memori yang ditunjuk sama memory address register. Ya. Yang kemudian data tersebut yang ditampung tersebut yang akan dibaca. Ya, yang akan dibaca. Terus yang ketiga ada input output address register. Ya. Mencatat alamat input output port yang akan diakses. Ya. Input output address register mencatat alamat input output port yang akan diakses, baik akan ditulis maupun dibaca. Terus ada input output buffer register. Tugasnya menampung data yang akan dituliskan ke port input output address register. Ya, jadi input output itu menyediakannya, ya menyediakan tempatnya. Input output buffer itu nampungnya, gitu ya. Ditulisannya di dalam address register, input address register seperti ini. Paham ya? Jadi kalau memori buffer register itu meletakkannya pada memori address register, ya, input output buffer register itu akan meletakkannya atau menampung datanya di input output address register. Ya. Nah, terus ada yang namanya register untuk eksekusi instruksi. Ya, ada PC, ya, program counter, bukan personal komputer ya. PC di register itu namanya program counter. Mencatat alamat memori dari instruksi yang akan diambil, yang dimana instruksi yang diambil tersebut untuk dieksekusi, ya. Untuk dijalankan ini instruksinya, ini outputnya nanti berupa apa? Yang dieksekusi. Setelah program counter di dalam register itu ada nama instruction register. Ya. Jadi fungsi instruction register menampung instruksi yang dilaksanakan. Jadi yang akan dilaksanakan ditampung dulu, ya, dicatat alamatnya, baru nanti dieksekusi. Ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan langsung ditanyakan, ya, akan kita tanyakan saja.